kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya.
Selamat pagi, jemaat terkasih, kami tim altar Gereja Kemah Injil Bukit Muria Sidodadi pada hari ini mengucapkan Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan? Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, kemampuan, serta berkat-berkat-Nya yang masih kita rasakan dan nikmati saat ini melalui nafas kita, hikmat, bahkan segala kebutuhan, keperluan kita masih Dia cukupkan. Untuk itu, seperti tema kita pada di bulan misi hari ini, melayani Sang Raja. Sebagai ungkapan syukur kita melayani Sang Raja, kita mau lebih lagi bersama dengan keluarga kita melayani Tuhan. Kita meninggikan Dia bersama keluargaku. Lebih lagi memuji menyembah Dia bersama dengan keluarga kita di rumah. Kita katakan, kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dengan satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku, melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita nyanyikan pujian ini lagi bersama dengan keluarga kita. Kita nyanyikan pujian ini. Kami datang di hadirat-Mu Bapa. Kami datang di hadirat-Mu Dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. kami mau mengasihi-Mu Bapa. Mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari menyanyi dan bersoraklah bagi Raja yang akan datang. Kita katakan, nyanyi dan bersoraklah. Kita mau meninggikan Dia lebih lagi. Kita katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa
kuasa bagi raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi kita katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Puji Tuhan. Bersama-sama semua orang percaya di seluruh dunia dan sepanjang abad, kita ucapkan pengakuan iman kita yang berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan kami bersama dengan jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Datang untuk menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab kami bersyukur atas pertolongan kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Melalui berkat-berkat-Mu, nafas-Mu, dan segala kekuatan kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sehari-harinya Tuhan. Sebab itu Tuhan, Engkau layakkan kami Tuhan untuk memuji, beribadah untuk-Mu Tuhan, dan juga Tuhan kiranya Engkau menyertai, melindungi setiap ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Baik segala kekuatan, kuasa kegelapan yang ingin mengganggu ibadah kami Tuhan, kami tengking semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya Engkau akan menyertai ibadah kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan pembacaan ayat Alkitab oleh Saudara Erik. Dipersilakan. Baik, pembacaan Alkitab kita terambil dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 36. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing.
Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia ini dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Dan nanti doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Ibrahim Dungau. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita menyanyikan pujian di dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 175. Apakah engkau buat untuk Yesus? Sudahkah kau dengan segenap hati tetap layani Tuhanmu yang telah serahkan hidupnya dan mati supaya semua dosamu. Sudah berapa banyak yang dilempar kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah telut di salib Tuhanmu. Ayat yang kedua. Sesudahnya kau dapat kemenangan demi darahnya penebus. Dapatkah kau duduk lipat tangan, tetapi telah layani Dia terus. Sudah berapa banyak yang dilempar kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah telut di salib Tuhanmu. Sudah berapa banyak yang dilempar kau bawa untuk tajuk sultanmu, dan sudah berapa jiwa datang sembah telut di salib Tuhanmu. Telut di salibmu, telut di salib Tuhanmu, telut di salib Tuhanmu. Kita akan mendengarkan doa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Ibrahim Dungau. Jemaat Tuhan, pada pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Saya yang mimpin kita dalam doa. Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu
atas pimpinan pertolongan Tuhan bagi jemaat Tuhan seminggu lamanya. Sehingga pada pagi hari ini kami semua boleh hadir di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan kemurahan Tuhan bagi kami dan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami jemaat Tuhan sepekan lamanya, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mau menyampaikan doa syafaat kami ya Tuhan. Namun sebelumnya kami mohon Kau ampuni kami dari segala dosa salah kami ya Tuhan. Baik pikiran, tutur kata, gerak-gerik kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami mau berdoa buat Pak Gembala, kiranya Tuhan menolong memberkati di dalam melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan beri kekuatan, kemampuan, kesabaran dalam melayani jemaat Tuhan di GKI Sidodadi. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa bagi pengurus jemaat yang membantu hamba-Mu ya Tuhan. Baik badan pengurus jemaat maupun Pak Asisten, Tuhan menolong memberkati mereka. Biarlah mereka boleh bekerja sama dalam melayani jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan, jemaat Tuhan yang di dalam pendidikan, baik dari tingkat TK, SD, perguruan tinggi, kiranya Tuhan menolong memberkati mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan mampukan mereka dalam mengikuti pendidikan, baik dana maupun segala akal budi Tuhan mampukan mereka. Biarlah mereka boleh sukses dalam pendidikan yang mereka ikuti dan kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong memberkati mereka ya Tuhan. Anak-anak kami yang sudah selesai pendidikan dan mau mencari pekerjaan, kiranya Tuhan sudah siapkan pekerjaan bagi mereka. Biarlah mereka boleh mendapat pekerjaan sesuai dengan basic ilmu yang mereka peroleh. Dan lewat pekerjaan yang mereka lakukan, Tuhan juga memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang sudah bekerja, baik dia sebagai pegawai negeri, TNI, Polri ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong memberkati setiap anak-anak Tuhan, baik wira swasta, ibu rumah tangga. Tuhan menolong memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah bekerja. Biarlah lewat pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan, Tuhan memberi mereka, berkati Tuhan mereka. Biarlah mereka boleh lewat pekerjaan yang mereka lakukan, mereka boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga Tuhan kami berdoa bagi penginjilan yang ada di Kalimantan Timur ya Tuhan, bahkan di luar negeri. Kiranya Tuhan menolong memberkati setiap anak-anak Tuhan yang di daerah penginjilan, baik pelosok daerah terpencil sekalipun, Tuhan memberkati mereka Tuhan. Tentu saja mereka mengalami kesulitan, tentu juga mereka mengalami berapa kekurangan ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami mohon pertolongan Tuhan bagi mereka. Tuhan mampukan mereka. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang dalam penginjilan ini. Biarlah mereka boleh menyebarkan Injil Tuhan di daerah pelosok tanah air ini, seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang mengikuti Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi sekolah teologi, baik yang di Tenggarong maupun di Samarinda, dimanapun berada. Kami mohon Tuhan menolong memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti pendidikan di teologi ya Tuhan. Kiranya Tuhan mencetak anak-anak untuk menjadi hamba-Nya ya Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi pelayan Tuhan ke depan. Oleh sebab itu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan dosen-dosen yang mengajar, Tuhan juga menolong memberkati mereka. Beri mereka kesabaran, kemampuan, hikmat, akal budi, sehingga mereka juga boleh mengajar dan mencetak hamba-hamba Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga.
Kami juga berdoa jemaat Tuhan yang sedang sakit ya Tuhan. Mungkin ada di dalam ruangan ini, ada di rumah sakit, maupun dimanapun mereka berada. Kami mohon dari tempat ini, mohon Tuhan melawati mereka. Tuhan jamah mereka, Tuhan sembuhkan mereka ya Tuhan. Biarlah melewati jamahan Tuhan, mereka dikuatkan, disembuhkan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami boleh bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Demikian ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang mengandung. Kiranya Tuhan menolong, memberkati mereka. Anak-anak Tuhan yang sedang mengandung ini Tuhan bentuk kandungannya sejak kecil ya Tuhan. Janin yang ada dalam tubuhnya kiranya Tuhan beri pertumbuhan yang sempurna ya Tuhan. Ibu yang sedang mengandung Tuhan beri kesabaran, kemampuan, kesehatan ya Tuhan. Sehingga saatnya mereka boleh melahirkan dengan selamat. Kami pun memulai memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pemimpin gereja Kemah Injil Indonesia dari pusat, wilayah, daerah, sampai ke pelosok tanah air pun. Kiranya Tuhan menolong, memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah ditugaskan. Kiranya Tuhan beri kemampuan, hikmat, akal budi kepada mereka, kesabaran, kemampuan, dan lebih dari itu Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka bisa melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka oleh karena pertolongan Tuhan bagi mereka. Sehingga nama Tuhan disebarluaskan oleh karena pertolongan Tuhan bagi mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong dari Bapak Presiden Republik Indonesia, para menteri, kiranya Tuhan menolong, para gubernur, bupati, wali kota, sampai ke RT sekalipun. Kami mohon Tuhan menolong, memberkati setiap anak-anak Tuhan yang bekerja ini. Tanggung jawab yang sudah diberikan, kiranya Tuhan menolong, memberkati mereka ya Tuhan. Biarlah mereka melaksanakan tugas pekerjaan mereka takut akan Tuhan, sehingga negara kami boleh maju oleh karena pertolongan dan pimpinan Tuhan bagi setiap aparat-aparat yang sudah ditugaskan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami juga berdoa dalam keadaan kondisi COVID-19 yang sedang melanda dunia pada saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati setiap anak-anak Tuhan, dan Tuhan jamah bagi anak-anak Tuhan yang kena penyakit ini ya Tuhan. Dan kami Tuhan jauhkan dari penyakit itu. Biarlah kami semua lepas dari penyakit yang ditakuti pada saat ini ya Tuhan. Dan kami berdoa bagi para dokter yang menangani penyakit ini. Kami mohon Tuhan jauhkan mereka dari penyakit ini Tuhan. Tuhan beri kesabaran, kemampuan, kesehatan bagi mereka. Biarlah mereka boleh melaksanakan tugas mereka oleh karena pertolongan Tuhan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami kembali ke ibadah kami pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memakai dengan sungguh luar biasa. Biarlah firman Tuhan kami boleh pakai dan memberi kami kekuatan dan kemampuan, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari kami ya Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa kelanjutan daripada ibadah kami kiranya Tuhan menolong, memberkati sampai berakhirnya ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, sungguh banyak yang kami mau sampaikan kepada Tuhan pada pagi hari ini, namun kami terbatas untuk menyampaikannya. Kiranya Tuhan sudah mengerti kekurangan dan keperluan kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa di surga. Inilah doa dan ucapan syukur permohonan kami yang kami persembahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kembalikan kepada yang memimpin acara. Puji Tuhan untuk doa yang telah kita naikkan bersama. Kita percaya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan setiap permohonan dan doa kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Gembala. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan pujian. Ku mau melayani-Mu Tuhan, seperti wanita mengurapi-Mu. Saya mengundang kita untuk berdiri, kita menyanyikan pujian ini.
dengan sungguh-sungguh, sebab kita mau melayani Dia, Sang Raja kita yang akan datang. Kita katakan seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikianlah hidupku. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhirku Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, Menangis di bawah kakimu. menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Perminas Duatan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang istimewa ini di mana kami, Tuhan izinkan untuk kami sehidangan dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, membimbing kami, memberikan pemahaman pengertian yang baik kepada kami. Sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami renungkan bersama-sama sungguh mendapat tempat di dalam hati dan hidup kami. Kami dikuatkan, kami diteguhkan untuk semakin hari, semakin setia di dalam kami mengiring akan Engkau. Urapi dan pakai hamba-Mu, sehingga kebenaran firman Allah yang sudah dipersiapkan dapat disampaikan dengan kekuatan serta hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, jika ada kuasa-kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu kami di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, kami usir, kami tengking di dalam nama Yesus. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami, memberkati kami,
sehingga firman Tuhan hari ini sungguh kami mengerti dan menerimanya dan melakukannya di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan menit-menit mendatang ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita sungguh bersyukur ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini merupakan minggu terakhir di bulan Agustus ini, di mana minggu terakhir untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan berkenaan dengan tema misi yang diberikan oleh Gereja Kemah Injil Pusat untuk disampaikan kepada jemaat-jemaat lokal. Sebagaimana tema yang sudah diberikan adalah mempercepat kedatangan Raja. Hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 46. Dan tema yang kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini adalah melayani Sang Raja. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca bagian ini secara seksama, maka yang paling penting yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa melayani Sang Raja itu secara baik dan benar. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam perjalanan kehidupan pelayanan kita, Tuhan tidak pernah tidak menilai dan melihat apa yang saudara dan saya kerjakan. Ia selalu menilai apa yang kita lakukan. Itulah sebabnya di dalam teks ini, semua yang kita kerjakan akan dinilai oleh Allah ketika Ia datang kedua kali ke dalam dunia ini. Untuk itu, ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bagian ini, saya tidak akan membaca ayat ini secara keseluruhan, tetapi ada bagian-bagian nanti yang akan saya baca, yang mengingatkan kita kembali betapa pentingnya kita melayani Sang Raja, melayani Tuhan kita dengan pelayanan yang terbaik. Oleh karena itu, apa yang Tuhan Yesus nilai dalam pelayanan kita sebagai umat yang percaya? Yang pertama yang saya lihat di dalam bagian ini diungkapkan di dalam ayat yang ke-34 sampai ayat yang 36 itu. Yang pertama adalah kesetiaan kita di dalam melayani. Coba ibu bapak perhatikan di dalam ayat yang ke-34 itu. Di sana dikatakan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ini adalah prinsip-prinsip pelayanan yang diajarkan, yang tertulis di dalam bagian ini. Mengingatkan kita betapa pentingnya kita menumbuh kembangkan kesetiaan di dalam pelayanan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kesetiaan di dalam pelayanan itu menjadi fondasi yang terbaik, menjadi prinsip yang terbaik di dalam kita melaksanakan tugas pelayanan ini. Dan itu yang Tuhan Yesus mau nilai di dalam kehidupan kita. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang kesetiaan, itu berbicara tentang ketaatan, itu berbicara tentang kepatuhan, berbicara tentang loyalitas. Jadi kalau kita melihat di dalam bagian ini berbicara tentang kesetiaan, itu berarti ketaatan, keteguhan, dan kepatuhan hati seseorang di dalam melaksanakan, mengerjakan sesuatu atau tugas pekerjaan yang baik dan benar sesuai dengan mandat yang diberikan. Lalu kita kaitkan dengan apa yang Tuhan mau katakan kepada kita pada hari ini. Kesetiaan kita di dalam melayani menjadi hal yang sangat penting
untuk kita kerjakan. Kesetiaan kita hari ini sangat menentukan kualitas pelayanan yang saudara dan saya persembahkan kepada Tuhan. Kesetiaan yang kita tumbuh kembangkan dalam pelayanan ini sangat menentukan mutu kualitas dari pelayanan yang saudara dan saya lakukan bagi Tuhan. Ingat, pribadi yang kita layani adalah Sang Raja. Itulah sebabnya menumbuh kembangkan kesetiaan dalam pelayanan adalah prinsip penting yang harus ada dalam setiap kehidupan umat Allah di dalam kita melaksanakan tugas yang mulia ini. Yesus mau supaya setiap pribadi memiliki kesadaran yang tinggi bahwa melayani dengan setia adalah prinsip kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh Allah melalui kebenarannya. Untuk itu sekali lagi, apakah model pelayanan yang kita lakukan selama ini itu menunjukkan bahwa saudara dan saya sudah menunjukkan kesetiaan? Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-34, hamba yang setia dia akan menerima kerajaan Allah. Itu berarti kesetiaan yang saudara dan saya lakukan itu tidak akan sia-sia. Itu mendapat upah dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita sebagai umat Allah melayani Dia dengan setia. Sebab yang saudara dan saya layani adalah Sang Raja, pemilik tunggal dari kehidupan ini dan pencipta alam semesta. Bagaimana dengan kesetiaan kita selama ini? Yang kedua yang saya lihat di dalam bagian ini adalah diungkapkan di dalam ayat yang ke-37 sampai yang ke-39, yaitu ketulusan kita dalam melayani. Perhatikan apa yang diungkapkan di dalam bagian ini. Di dalam ayat yang ke-37 saya akan membaca untuk kita. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus kami memberi engkau minum? Di dalam ayat ini ada ketulusan yang terjadi. Itulah sebabnya Yesus melihat ketulusan hati setiap pribadi yang melayani. Ketika kita berbicara tentang ketulusan, itu berarti tidak ada kepura-puraan, tidak munafik. Jadi kalau kita melihat rangkaian kata demi kata yang diungkapkan di dalam bagian ini, ketulusan itu berarti melakukan sesuatu dengan sepenuh hati tanpa motivasi yang tidak benar, melakukan sesuatu dengan jujur, terbuka dan penuh tanggung jawab. Tuhan mau supaya dalam tugas pelayanan kita ketulusan hati kita harus dikedepankan, bukan untuk mencari pujian, bukan untuk mencari sanjungan dari manusia. Tetapi jauh daripada itu, kerinduan hati kita adalah biarlah pelayanan yang saudara dan saya lakukan itu adalah dinilai oleh Allah oleh karena kita telah mengembangkan ketulusan hati kita di dalam kita melayani Tuhan. Melakukan sesuatu dari hati, bukan dari pikiran untuk mendapat pujian dan sanjungan dari manusia. Itulah sebabnya Alkitab berkata Allah melihat hati. Allah tahu hati saudara dan saya masing-masing. Tidak ada yang tersembunyi di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketulusan dalam melayani itu berarti tidak ada pembelaan diri. Yang ada adalah terus melayani dengan sepenuh hati untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ibu bapak yang saya kasihi, ketulusan dalam melayani tidak ada yang namanya dalih, tidak ada yang namanya alasan. Yang ada adalah kesetiaan untuk melayani Dia sampai akhir kehidupan ini. Ketulusan di dalam melayani tidak ada kesombongan. Yang ada adalah kerendahan hati, motivasi yang benar oleh karena yang kita layani adalah
Sang Raja, pemilik alam semesta ini. Oleh karena itu ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mengembangkan prinsip hidup, ketulusan hati di dalam melayani, maka sangat menentukan hasil yang terbaik. Hasil yang berkualitas tinggi, hasil yang bermutu tinggi, hasil yang mempermuliakan Allah. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Oleh karena kita mendasari semua pelayanan itu dengan ketulusan hati, dengan kejujuran, tanpa ada embel-embelnya. Yang ditahu hanya melayani dengan tulus. Oleh karena Allah telah memberi yang terbaik di dalam kehidupan ini. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah terlebih dahulu memberi yang terbaik bagi saudara dan saya. Itulah sebabnya ketulusan hati kita untuk melayani Dia sangat dirindukan oleh Allah, sangat disukai oleh Allah. Oleh karena Tuhan tahu setiap hati pribadi lepas pribadi, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah. Apa yang saudara kerjakan selama ini, apa yang saudara lakukan selama ini, Tuhan tahu. Kejujuran hati kita, ketulusan hati kita, itu dicatat oleh Allah di dalam buku kehidupan. Ketulusan hati kita untuk melaksanakan tugas pelayanan adalah bentuk ketaatan kita terhadap prinsip-prinsip pengajaran yang diajarkan oleh Alkitab. Ketika saudara melayani dengan tulus, itu akan berdampak positif, memberi dampak yang indah bagi orang-orang di sekitar Anda. Sebaliknya, ketika kita memiliki hati yang tidak tulus, yang kita harap adalah pujian-pujian dan pujian, jika hal itu terjadi, kekecewaan, keputusasaan akan kita tuai dalam perjalanan kehidupan pelayanan ini. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menilai ketulusan hati. Oleh karena dasar hati kita lah, dari dalam hati kita lah, kita mau untuk melayani Dia dengan sebaik-baiknya. Allah rindu dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan, kita landasi dengan ketulusan hati. Tidak ada unsur paksaan. Ada adalah ketulusan untuk melayani Dia selagi ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kesempatan kita di dunia ini sangat singkat, tetapi orang yang melayani Tuhan dengan ketulusan hati akan menikmati berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Memang kesempatan kita di dunia ini terbatas, tetapi ketulusan hati bagi saudara dan saya yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, setiap pengorbanan, dedikasi yang kita kerjakan itu akan diperhitungkan oleh Allah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita dalam hidup ini, mari kita sebagai umat Allah, sebagai keluarga Allah, di bulan misi ini, mari kita berbuat yang terbaik dari kehidupan kita. Sebab Allah menilai kesetiaan kita di dalam melayani. Allah menilai ketulusan hati kita di dalam melayani. Sehingga dengan demikian ketika kedua hal ini kita lakukan, saya percaya pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, pastilah itu mendatangkan berkat bagi kita dan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Adakah ketulusan di dalam hati saudara dan saya untuk melayani Tuhan selama ini? Apakah motivasi saudara untuk melayani selama ini? Adakah itu didasari dengan ketulusan?
Hal yang ketiga yang dinilai oleh Allah adalah cara pandang kita dalam melayani. Perhatikan di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-44 itu berbunyi demikian. Lalu mereka pun akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau di dalam penjara dan kami tidak melihat engkau. Di dalam bagian ini ada dua prinsip pelayanan. Cara pandang seseorang terhadap pelayanan. Itu yang diungkapkan di dalam bagian ini. Orang yang tidak benar memberi jawaban, bila manakah kami melihat engkau dan kami tidak melayani engkau. Sepintas kita melihat jawaban, baik orang yang tidak benar maupun orang yang benar itu tidak ada perbedaannya. Tetapi kalau kita melihat, meneliti secara seksama, ada perbedaan yang sangat signifikan. Orang yang tidak benar, ya, jawabannya adalah membenarkan diri. Yang kedua, tidak merasa bersalah. Yang ketiga, merasa sudah melakukan yang terbaik dan maksimal. Ini adalah cara pandang orang yang tidak benar terhadap pelayanan. Tentu itu tidak ada di jemaat kita di Sidodadi ini. Tentu itu tidak ada di jemaat kita yang kita kasihi ini. Ini terjadi di sana. Perhatikan ayat yang kedua, jawaban orang benar berkenaan dengan cara pandang dalam melayani. Bila manakah kami melihat engkau dan kami kami memberi engkau makan. Ini adalah jawaban dari orang benar. Orang benar memberi jawaban, merasa belum melakukan yang terbaik. Merasa tidak pantas menerima anugerah Allah yang besar dari Sang Raja, bahwa mereka belum melakukan apa-apa yang terbaik untuk Tuhan. Merasa belum melayani Sang Raja dengan baik. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini cara pandang yang kita tumbuh kembangkan di jemaat ini. Sampai sekarang kita belum berbuat terlalu banyak, tetapi kita terus berjuang. Kerinduan dan harapan kita adalah ke depan. Mari kita bergandeng tangan untuk melakukan pelayanan yang terbaik. Oleh karena Tuhan menilai cara pandang kita terhadap pelayanan ini sangat menentukan kualitas pelayanan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ketika kita memandang pelayanan ini suatu tugas dan tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita, oleh karena saudara dan saya telah menikmati anugerah Tuhan, maka setiap pribadi akan melakukan tugas pelayanan itu dengan setia, dengan tulus, dan dengan tidak berbantah-bantah. Yang ada adalah melayani Tuhan dengan setia, melayani Tuhan dengan ketulusan dan penuh tanggung jawab. Dan ini yang Tuhan mau. Cara pandang kita untuk pelayanan hari ini sangat menentukan kemajuan pelayanan kita di masa-masa yang akan datang. Ketika pandangan pelayanan kita baik sesuai dengan standar firman, maka kualitas pelayanan kita ke depan akan menghasilkan pelayanan-pelayanan yang mempermuliakan Allah. Sebaliknya, ketika cara pandang kita tentang pelayanan itu biasa-biasa saja, didasari dengan motivasi yang tidak benar, maka kualitas pelayanan yang akan kita terima ke depan bukanlah yang terbaik. Yang ada adalah kekacauan dan kehancuran. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mau supaya cara pandang kita terhadap pelayanan pekerjaan Tuhan hari ini menentukan kualitas pelayanan kita di masa yang akan datang. Mari kita sebagai umat Allah
sebagai gereja Tuhan yang hidup pada masa sekarang ini. Supaya kita dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan, dengan segala upaya yang kita miliki, mari kita memandang pelayanan ini sesuatu yang terbaik, yang Tuhan berikan tanggung jawab di pundak saudara dan saya. Dan mari kita melakukannya dengan ketulusan hati kita. Mari kita melakukannya dengan setia. Sebab dengan kita melayani dengan setia, dengan ketulusan hati, maka dampak dari pelayanan yang kita kerjakan itu pastilah memberi dampak yang sangat indah dan mempermuliakan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bulan misi yang sudah menjadi ketentuan Gereja Kemah Injil untuk kita terus peringati setiap tahun di bulan Agustus, mengingatkan kita kembali betapa pentingnya kita mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Melalui doa kita, melalui harta kita. Tuhan tahu kemampuan saudara dan saya. Dia tahu hati kita. Ketika kita memandang ladang misi itu suatu kesempatan yang terbaik, maka mari kita bergerak. Mari kita berbuat sesuatu selagi ada kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan tunda-tunda waktu itu. Sekaranglah kesempatan yang terbaik. Mari kita lakukan yang terbaik bagi Allah. Dengan kita memberi yang terbaik kepada Tuhan melalui pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang melayani, di mana mereka masih dalam kekurangan. Tetapi bantuan atau dana, doa yang kita lakukan pada hari ini, itu membangkitkan semangat dan gairah para hamba-hambanya di ladang misi untuk melayani. Mereka sadar mereka tidak sendiri. Oleh karena saudara dan saya memiliki pandangan yang sama. Sebagai tubuh Kristus, penderitaan, kesulitan yang mereka hadapi adalah bagian dari kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Itulah sebabnya Alkitab mengajarkan kepada kita, pandanglah ladang yang sedang menguning ini. Dan itu ada dan menjadi tanggung jawab saudara dan saya sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, kerinduan dan harapan kita ke depan, jemaat kita di tempat ini, mari kita bersinergi untuk melayani. Saya mengerti di tengah-tengah kondisi situasi pandemi COVID-19 yang menakutkan ini, mari semangat melayani itu jangan sampai kendor oleh karena pandemi COVID. Mari kita terus tingkatkan kualitas doa kita untuk mendoakan para hamba-hamba Tuhan, para penginjil, para utusan Injil yang sedang melaksanakan tugasnya di lapangan. Dengan doa kita yang kita sampaikan, dengan dukungan dana yang kita berikan, pelayanan pekerjaan Tuhan terus maju dan berkembang. Dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa dalam perjalanan kehidupan pelayanan ini ada 3 hal yang Tuhan nilai berdasarkan konteks ini. Kesetiaan kita dalam melayani. Yang kedua, ketulusan kita dalam melayani. Dan yang ketiga adalah cara pandang kita dalam melayani. Saya yakin ketika kita mengikuti prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan ini, maka pelayanan kita kepada Sang Raja adalah pelayanan yang terbaik, yang meninggikan namanya dan menjadi berkat bagi sesama.
Inilah kebenaran firman Tuhan untuk kita pada siang hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita dalam pengiringan kita, dalam pelayanan kita ke depan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali betapa pentingnya kami memiliki pelayanan yang berkualitas untuk melayani Sang Raja kami Yesus Kristus, adalah pencipta langit dan bumi, penyelamat jiwa umat manusia. Biarlah kami sebagai jemaat Tuhan yang ada di Bukit Moria ini, kami terus menumbuh kembangkan kesetiaan kami dalam melayani. Sebab Tuhan mau supaya setiap pribadi yang menikmati anugerah Tuhan bisa melayani Tuhan dengan setia sampai akhir hidup ini. Tuhan mau supaya dalam perjalanan kehidupan pelayanan ini ada ketulusan hati dari setiap pribadi. Dan kami percaya umat-Mu yang ada di jemaat ini, mereka sudah melayani Tuhan dengan ketulusan hati mereka. Dan kami rindu ya Tuhan ke depan, ketulusan hati kami dalam melayani terus kami tingkatkan. Sehingga pelayanan kami sungguh-sungguh berkualitas dan nama Tuhan ditinggi dan dipermuliakan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami memiliki cara pandang pelayanan seperti cara pandang Tuhan. Sehingga kami memiliki keterbebanan, memiliki kepedulian untuk melihat orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan keselamatan. Sehingga dengan demikian kami pun ambil bagian dalam pemberitaan firman, kami ambil bagian di dalam doa, kami ambil bagian dalam menyokong dari sisi dana ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus, kuasa firman-Mu hari ini memulihkan dan memberikan kesembuhan kepada Ibu Shirley. Kuasa firman-Mu hari ini memulihkan Ibu Linda. Kuasa firman-Mu hari ini memulihkan orang tua kami WASI. Kuasa firman-Mu hari ini memberikan kesembuhan bagi ibu bapak yang bergumul dengan kesehatan mereka. Dan kami percaya kuasa firman-Mu hari ini pun melindungi umat-Mu, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang terjangkit virus yang mematikan ini. Semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kuasa firman-Mu hari ini memberikan kami motivasi dan semangat baru, gairah baru untuk melayani Tuhan dengan setia, melayani Tuhan dengan ketulusan hati kami. Berkati jemaat-Mu dalam segenap usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, mari kita siapkan persembahan kita. Persembahan minggu ini dikhususkan untuk misi penginjilan. Sambil kita memberikan persembahan kita menyanyikan pujian di dalam nyanyian Kemenangan Iman 209. Kewajiban-Mu yang mulia, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sudah kau diberi selamatan, tebusan yang besar, yaitulah masyurkan Al-Masih bekerja bergema.
sesat baik carilah dan pimpin pulang terus yang tinggal jauh. Hai bawalah cepat kepada penebus. Rajin-rajin bekerja dan masyurkan Al-Masih. Baik wartakan darah Yesus penebus. Soraklah haleluya, angkat tinggi tunggulnya, hingga Tuhan datang dan kau dilantiknya terus. Doa persembahan, doa berkat, dan doa penutup oleh Bapak Gembala Pendeta Perminas Duatan. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, kita Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Segala puji, syukur, hormat kami persembahkan kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau Allah yang sungguh sangat baik di dalam kehidupan ini, Allah yang telah menolong memberkati kami dalam penyembahan kami, sehingga sampai saat ini semua berjalan dengan baik. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui ibadah ini jemaat-Mu telah membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Apapun jenis persembahan yang mereka bawa kepada Tuhan pada hari ini, kami percaya Allah sumber berkat itu memberkati jemaat-Mu dalam segenap usaha dan pekerjaan mereka, sehingga mereka terus menikmati berkat yang berkelimpahan dari Tuhan melalui usaha pekerjaan dan keluarga masing-masing. Terima kasih Bapa, berkati persembahan ini dan yang belum sempat memberi hari ini. Kami percaya Engkau Allah sumber berkat itu memberkati mereka sesuai dengan cara Allah sendiri, sehingga di hari-hari yang akan datang mereka pun ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang, kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami secara khusus dalam segenap aktivitas kegiatan kami sepanjang 1 minggu yang akan kami lalui bersama. Kami percaya bahwa perlindungan yang sejati datangnya dari Tuhan. Tuhan anugerahkan kepada kami semua sehingga kami beraktivitas, sehingga kami bekerja dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sejati. Terima kasih Bapa untuk pimpinan penyertaan-Mu dalam ibadah ini. Dan kami mengakhiri semuanya dengan memohon berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, pertolongan, dan pemeliharaan yang sempurna dari Roh-Mu yang kudus menyertai umat-Mu mulai saat ini sampai Kristus datang kedua kali menjemput sale-salenya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya, haleluya, amin.
Kami segenap pelayan Tuhan mengucapkan terima kasih atas ibadah kita pada hari ini. Kiranya apa yang kita sudah lakukan dalam ibadat bakti ini mendatangkan berkat bagi kita dan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.